Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan kembali membaca hadis-hadis kitab Umdatul Ahkam karya Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dengan penjelasan yang ringkas dengan judul Mujazul Kalam ala Umdatul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur As-Saqub hafizahullah taala, dan kita telah sampai pada hadis ke-37. An Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar, semoga Allah meridai beliau dan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Anna Umar bin Khattab sa'al, bahasanya ayah beliau yaitu Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayarqudu ahaduna wa huwa junubun. Ya, Umar bertanya pada Nabi, apakah salah seorang di antara kami boleh tidur dalam keadaan junub? Kemudian Nabi menjawab, qala na'am, ya boleh. Idza tawadda'a ahadukum falyarqud. Jika salah seorang di antara kalian telah berwudu, maka hendaklah dia tidur. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Ghusl, ya, dan juga Imam Muslim dalam kitab Al-Haid. Ya, jadi dalam hadis ini Umar bin Khattab bertanya kepada Nabi, beliau dalam keadaan junub, ya, atau beliau bertanya apakah kalau orang yang junub itu boleh langsung tidur, ya. Kemudian kata Nabi, boleh asalkan dia berwudu terlebih dahulu. Jadi jangan langsung tidur. Mari kita baca penjelasan dari Fadilatul Syekh di sini. Wa afadal haditsu annahu yusannu lil junubi idza arada an-nauma an yaghtasila liyarfa'a al-janabah. Faedah dari hadis ini adalah disunahkan bagi orang yang junub, jika dia ingin tidur, maka hendaklah dia mandi untuk mengangkat hadas besar, untuk mengangkat janabahnya, ya, untuk mengangkat hadasnya, ya. Jadi disunahkan untuk mandi, ya, disunahkan untuk mandi. Jadi setelah selesai berhubungan, kemudian dia lelah, ingin tidur, maka hendaknya jangan tidur dulu, mandi dulu. Ya, ini uh, yang disunahkan, ya. Kemudian fa'il lam yaghtasil, tapi kalau dia tidak sempat mandi, misal karena lelah atau karena sangat ngantuk, ya, maka minimal fal yatawadda liyukhaffifa al-janabata. Ya. Kalau dia tidak mandi, maka hendaklah dia berwudu untuk meringankan janabahnya, ya, meringankan hadasnya. Nah, jadi kalau tidak sempat mandi, maka berwudu, maka berwudu. Ya, apa tujuan dari wudu ini? Yaitu untuk meringankan hadas, ya, atau janabah. Ya, jelas ya, ini faedah yang pertama. Jadi intinya setelah berhubungan, ya, jangan langsung tidur, ya, minimal wudhu. Ya, meskipun yang paling ideal mandi, langsung mandi, tapi kalau tidak sempat, ya, minimal wudhu.
Ya. Kemudian qala hafizahullah wa hinaha fa innahu yaghsilu dzakarahu tsumma yatawaddo. Ya. Bagaimana teknisnya di hadis yang lain dijelaskan ya. Caranya adalah dengan mencuci kemaluannya terlebih dahulu ya. Mencuci ya kemaluan, ya membersihkan kemaluan. Ya, ini baik laki-laki maupun perempuan ya, dua-duanya. Ya, bersihkan kemaluan, cuci kemaluan sampai bersih, tsumma yatawaddo. Kemudian baru berwudu ya. Ya, kenapa seperti ini? Ya, kenapa harus mencuci kemaluan dulu, nggak langsung wudu ya? Karena ada hadis lain, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, tawaddo waghsil dzakaraka tsumma nam. Kata Nabi dalam hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dan Imam Muslim. Ya, dalam riwayat lain, Nabi mengatakan, ya, wudulah engkau dan cucilah kemaluanmu, kemudian baru tidur. Ya, wala yang bagi an yanamu atau an yanama biduni ghuslin wala wudu'in. Ya, dan hendaknya seorang itu tidak langsung tidur ya tanpa adanya mandi ataupun wudu. Fa innal junuba la tuqarribuhul malaikatu illa an yatawaddo'a. Kenapa? Karena seorang yang junub itu ya tidak akan didekati malaikat sampai dia berwudu. Ya, ya sebabnya karena orang yang orang yang junub ya dan tidak mandi ataupun wudu, ya maka konsekuensinya ya tidak akan didekati oleh malaikat. Ya, demikian penjelasan dari Fadilatul Syekh di sini. Ya, insya Allah jelas faedah dari hadis ke 37 tentang ya disunahkannya wudu ya atau disunahkannya mandi dan wudu sebelum eh, tidur ya bagi orang yang junub ya. Dan minimal ya kalau tidak bisa mandi maka berwudu ya, supaya meringankan hadas besarnya dan juga supaya eh, dia bisa tidur, dia bisa tidur dalam keadaan ya yang didekati oleh para malaikat ya. Demikian yang bisa kita pelajari. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.